Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Aku beriman padamu Buddha, aku beriman padamu Dhamma, aku beriman padamu Sangha. Untuk kedua kalinya aku beriman padamu Buddha, untuk kedua kalinya aku beriman padamu Dhamma, untuk kedua kalinya aku beriman padamu Sangha, untuk tiga kalinya aku beriman padamu Buddha, untuk tiga kalinya aku beriman padamu Dhamma, untuk tiga kalinya aku beriman padamu Sangha. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sayang Adi Budaya, Namo Budaya. Namo Budaya. Adik-adik yang berbahagia dalam Dharma, hari ini aku akan membahas tentang Dhamma Desana, di mana aku akan membahas tentang roda kehidupan. Nah, kenapa aku bisa terlahir seperti ini, dan setelah aku mengalami kematian, aku akan terlahir di mana dan kenapa aku bisa terikat seperti ini. Nah, nanti itu akan kita bahas sama-sama, kita akan belajar. Kematian bukan mengenal masalah umur, kematian bukan mengenal masalah tentang muda atau tua, tapi kematian mengenal di mana memang waktu karena kita habis di alam dunia ini. Oke? Nah, untuk selanjutnya silakan. Nah, yang aku bahas tentang ini. Siapa yang pernah lihat nih di wihara atau di kelenteng atau di internet, di sosial media, yang pernah lihat nih? Di mana? Nah, selain itu ada yang lain? Ada yang pernah lihat nih? Nah, ini adalah roda kehidupan. Apa saja yang ada di dalam ini nanti akan aku bahas. Kita sambil-sambil belajar di sini. Materi ini lumayan terlalu dalam, tetapi aku akan menyesuaikan belajar bagaimana untuk menyajikan supaya lebih efektif dan efisien tentang materi ini. Oke? Selanjutnya, nah, aku akan bahas tentang Paticca Samuppada. Apa itu Paticca Samuppada dan faktor apa yang mempengaruhi? Faktor-faktor ini yang mempengaruhi kita akan terlahir di mana nanti ya. Mereka yang melihat Paticca Samuppada juga melihat Dhamma. Mereka yang melihat Dhamma juga melihat Paticca Samuppada. Ini dalam Mahahatipodana Sutta Majjhima Nikaya 28. Artinya, teman-teman, adik-adik, sekarang kita belajar Dhammapada, kita belajar tentang banyak-banyak riwayat Buddha di Dhammapada. Sekarang kita belajar tentang Paticca Samuppada. Yang kalau adik-adik mendengarkan Paticca Samuppada sedikit, berartilah memahami Dhamma sedikit. Mungkin Paticca Samuppada bagi adik-adik terlalu asing. Kulu pernah dengar Paticca Samuppada, tetapi saya karena aku bahas secara efektif dan efisien supaya adik-adik bisa mengerti nanti apa saja yang dalam roda kehidupan yang kita jalani sekarang. Ya, oke? Nah, di Sutta Buddha di dalam Sutta Buddha, latar belakang terbentuknya ajaran Buddha mengenai Paticca Samuppada itu terletak di Sutta Buddha mengenai tentang Samutta Nikaya ke-12, yaitu di mana ada Nida Sutta, ada Maha Nida Sutta, ada Samaditi Sutta, ada Maha Tanha Sakaya Sutta. Nah, ada juga di dalam sutta-sutta yang terkecil. Oke, selanjutnya. Nah, apa itu Paticca Samuppada? Paticca Samuppada itu adalah paticca artinya disebabkan oleh atau bergantung pada. Sedangkan Samupada yaitu kemunculan atau musabab. Nah, Paticca Samuppada adalah sebab musabab yang saling bergantungan. Poin pentingnya di situ, sebab musabab yang saling bergantungan. Kenapa sekarang ku ganteng? Ada yang berkaitan. Sekarang apa ku agak lumayan kurang ganteng? Ada sebab apa? Kenapa sekarang ku terlahir jadi orang kaya? Kenapa ku lahir jadi orang sederhana? Ada sebab musabab, saling ketergantungan. Inilah kehidupan kita yang sebenarnya. Kita yang menjalani kehidupan kita sehari-hari ini hanyalah sebuah ilusi.
Selebihnya kita tergantung dari sini. Kok kalau aku meninggal aku nak kemana ya? Aku tidak tahu nak kemana. Tetapi dengan kita memahami ini sedikit, kita lakukan gambaran mengenai paticca samuppada atau sebab musabab. Nanti ini akan berkaitan dengan 31 alam kehidupan. Setelah kita meninggal, kita akan kemana itu nanti ada lagi. Nah, tapi spesifik aku bahas tentang paticca samuppada. Oke? Nah, nih paticca samuppada tadi. Ini roda kehidupan tadi. Jadi akan aku bahas di sini kan ada three root delusion, artinya 3 akar kejahatan. Nah, 3 akar kejahatan itu siapa yang tahu? Ada apa baik? Ada loba, dosa, moha. Biasa 3 akar kejahatan dilambangkan dengan bentuk-bentuk hewan. Ada babi, ada ular, kayak ada ayam. Nah, para hewan-hewan itu melambangkan apa yang nanti kita akan bahas selanjutnya. Nah, terus di sini kan ada hitam, ada putih atau yin atau yang. Nah, yin atau yang. Artinya kalau hitamnya adalah karma buruk. Nah, kalau putihnya adalah karma baik. Nah, di sini ada 6 iko kehidupan, ada gods. Itu biasa dewa. Ada 6 alam kehidupan. Yang pertama gods itu adalah dewa. Terus anti gods bukan anti dewa, tapi itu kayak alam asura. Alam asura ini kayak alam jin segala macam begitu. Nah, ini mau tuh binatang. Alam binatang. Nih gimana ini? Ini hantu kelaparan yang di sini. Di sini adalah neraka. Di sini adalah manusia. Disitulah nanti kita salah satu di 31 alam kehidupan ada alam-alam sebagian dari sini yang mencakup kita semua. Alam dewa juga terbagi menjadi beberapa bagian, alam asura terbagi menjadi beberapa bagian, animal juga, hantu kelaparan juga, ini juga neraka dan manusia alam kita sekarang. Jadi teman-teman adik-adik yang terlahir sekarang berada di sini. Di human. Nah, nanti setelah kita mengalami kematian, kita akan kemana? Itu berdasarkan karma yang kita berbuat. Mungkin kita berbuat karma baik, kita akan mungkin terlahir di sini. Karma buruk, kita tidak tahu terlahir di mana. Makanya, kok ada binatang, kok ada apa mungkin karma buruk, mungkin terlahir di sini. Nah, itulah. Jadi sebenarnya apa sih kok yang kita hidupnya untuk apa sih kok? Sebenarnya untuk apa kita hidupnya? Hidupnya tujuannya berbuat baik supaya lebih terlahir lagi ke alam yang lebih bahagia. Nah, terus yang paling atas itu adalah tentang Dewa Yama, artinya ketidakkekalan kita. Hidup di dunia ini anicca, tidak ada yang tetap. Sesuatu saat dikatanya aku kok apa sih yang tetap tuh? Tidak ada yang tetap di dunia ini. Semuanya akan berubah. Apapun itu. Dan itu aku berani jamin 100%. Semuanya akan berubah. Saat ini teman-teman mungkin lagi kecewa, lagi galau, tapi tahun ke depan belum mungkin. Bisa jadi lebih bahagia dan segala macam. Begitu juga sekarang lagi bahagia, belum tentu ke depan kita juga akan bahagia terus karena hidup ini anicca. Terus yang paling atas liberation. Liberation itu artinya kita itu pelepasan. Artinya kita mencapai nibbana. Nah, nibbana bisa 3 akar kejahatan tadi yaitu loba, dosa dan moha. Yang terakhir di sini sebenarnya ada Buddha. Artinya orang yang mencapai penerangan sempurna, sudah terbebas dari roda kehidupan. Yang mau kita capai sami-sami sebagai agama Buddha, umat Buddha yaitu mencapai nibbana. Artinya kita tidak masuk di sini, kita tidak masuk di antara 12 ikan ini, tapi kita tidak sampai ke Buddha. Atau minimal ke alam dewa. Itu tujuan kita bersama. Ya. Terus paticca samuppada itu apa kok yang 12 ini? Yang 12 ini yang meliput kita sebagai manusia. Yang meliput kita sebagai manusia itu ada ketidaktahuan, awija. Ketidaktahuan kita, awija, terus ada tindak berkehendak atau sangkara. Terus ada kesadaran, vinaya. Terus ada badan jasmani, 6 landasan indera, ada kontak. Terus ada perasaan, ada nafsu keinginan, kemelekatan,
proses dumani. Apa yang proses dumani itu nanti kita akan bahas. Terus ada kelahiran dan penuaan dan kematian. Selanjutnya kalau kita terlahir kemana lagi, sudah kematian, kita akan lahir lagi. Saat kita lahir apa yang mempengaruhi kita? Dari sampai 10 ini yang mempengaruhi kita. Apa itu? Coba kita koreksi atau kita pelajari sama-sama. Oh? Yang pertama tentang awija. Apa itu awija? Awija adalah ketidaktahuan. Di mana? Boleh next? Nah, ini awija. Awija itu adalah moha atau kegelapan batin yang menjadi akar utama segala kejahatan dan penderitaan di dunia. Dengan awija tidak dilihat sesuatu sebagai apa adanya, yang dilihat kehidupan ini yaitu sesuatu yang kekal, menyenangkan, berinti diri. Karena itu dengan adanya awija malah hidup bergerak ke dalam sengsara. Artinya awija ini kita tidak tahu bahwa hidup kita ini tidak kekal. Kita sombong diri kita diwe, udah besar, banyak duit, kaya, udah kamu apa lagi kak? Apa aku orang sukses, jagoan, karate sabuk hitam. Nah, dari sini menyatakan bahwa jika kita memiliki sikap kesombongan diri, itulah awija. Kekotoran batin kita masih banyak. Makanya kita harus belajar rendah hati dan segala macam. Dengan ketidaktahuan kita belajar dharma dalam kehidupan sehari-hari. Setidaknya kita tahu cara berbuat baik dan kita bisa terbebas dari penderitaan. Selanjutnya yang kedua yaitu tentang kesadaran. Nah, kesadaran itu meliputi yang kesadaran mata, kesadaran hidung, kesadaran pikiran, kesadaran lidah, jasmani. Itu kesadaran kita selama kita hidup. Kesadaran kita yang meliputi kita. Sekarang ini sadar bahwa telingaku lagi mendengar. Sekarang ini sadar bahwa mulutku lagi berucap. Sekarang ini sadar bahwa hidungku lagi menghirup. Tetapi adik-adik semua yang jangan kita sadari adalah di mana orang yang paling terdekat dari kita sendiri adalah nafas kita. Jika nafas kita meninggalkan kita, selesai hidup kita kawan-kawan, adik-adik. Makanya di dalam kita meditasi, hal pertama yang kita lakukan yaitu belajar mengamati nafas. Karena nafaslah yang paling penting dalam hidup kita. Tidak ada yang lebih penting dari itu. Hal yang sering kita abaikan, hal yang sering kita merasa bahwa itu tidak penting adalah nafas. Tetapi nafas adalah hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Apapun itu, percayalah, semakin kita kaya, semakin kita sukses, jabatan kita tinggi, duit kita banyak, nafas kita habis, selesai semua. Ya, selanjutnya Winaya, selanjutnya lagi ada 6 landasan indera atau salah yang 6, yaitu berhubungan dengan landasan mata, landasan telinga, landasan hidung, lidah, tubuh dan pikiran. 6 landasan ini menghubungkan tentang kontak. Kontak itu kayak asa badan kita. Nah, selanjutnya, kontak itu sendiri yaitu berbagai macam seperti mata, telinga, hidung, tubuh, pikiran, objek, suara, mendengar, mencium, tutur tentang pemecah, indera pemecah kita. Nah, yang sehingga dari kontak, misalnya aku cuci tangan aku ini kontak perasaan aku ini lagi disebut dengan rasa atau kontak. Misal aku suka Elisa, misal itu adalah kontak perasaan sehingga bisa menyimpulkan wedana. Nah, terus dari perasaan itu akan munculnya tanha. Mungkin tidak sering dengar. Apa itu perasaan? Secara mental, terus menyenangkan, ada perasaan mental dan segala macam. Kita mencintai seseorang itu termasuk perasaan. Ya, selanjutnya akan memunculkan tanha. Nah, tanha akan memunculkan apa? Kemelekatan. Upada. Nah, dari kemelekatan kita melekat dengan indrawi, kita melekat dengan pandangan, dengan ritual yang salah, dan juga melakukan sesuatu sehingga menimbulkan bawana. Nah, adik-adik kita ini banyak melekat di kehidupan kita. Melekat dengan diri kita yang cion, melekat dengan diri kita yang ganteng, melekat bahwa
ku kaya ada bakal sukses, melekat bahwa ku kaya akan susah dan segala macam. Itulah kemelekatan kita. Kita melekat, kita jadi beban pikir, kita akan jadi galau, kita akan jadi pening. Kemelekatannya yang bikin kita menderita. Apapun itu, ini hal yang paling mudah diucapkan, tapi paling susah untuk dipraktekkan. Kemelekatan. Nah, salah satu melatihnya adalah dengan berdana. Kemelekatan. Percayalah, jika adik-adik semuanya, teman-teman sudah belajar untuk mengikis kemelekatan, jauh dari kata di mana kita akan menderita. Kita bersama pacar kita juga melekat. Jadi kita lah galau, jadi hilang 3 menit pun kita lah mencari kemelekatan dong. Udah kemelekatan. Kita tidak ketemu dia seminggu, kita lah ngerasa galau. Kemelekatan. Cuman yang sepeda. Jadi udah deh boleh kok terlalu melekat dia. Bukan berarti begitu. Kita memahami bahwa segala sesuatu ini anicca. Diri kita sendiri pun akan meninggalkan kita. Jangankan orang lain. Jadi boleh menyayangi seseorang, tetapi tidak berlebihan dan tidak ekstrim. Ya. Nah, next selanjutnya yaitu tentang proses menjadi atau bawana. Nah, bahwa itu mencakup tentang 2 aspek keberadaan, yaitu kamah bahwa dan upati bahwa. Kamah bahwa itu berarti karma penghasil kelahiran. Sedangkan upati bahwa yaitu merupakan proses regenerasi keberadaan. Nah, dari bahwa akan mendorong makhluk menjadi jati. Jati ini bukan pohon jati ya. Jati ini lagi ke kelahiran kita. Nah, selanjutnya. Nah, ini langsung ke penuaan dan kematian. Nanti kita akan proses mengalami ini semua. Nanti kita setelah mengalami penuaan dan akan mengalami kematian. Oke, next. Nah, patida samuppada yang kita bahas tadi itu, aku rangkum nih, jadinya macam nih. Kok apa sih dasar aku ngomong nih di sini dasar? Patida samuppada Wibangga Sutta Samutta Nikaya 12.2. Apa dari awidya tadi, logika cara mengingat dari awidya tadi bisa menimbulkan sankara atau kama. Dari kama tadi bisa munculnya winaya, perasaan kita. Sampai kayak udah dia tahu gitu saya ada walk. Nah, nyebula suatu udah nyatakan cinta itu sebuah karma tuh. Terus, nah dari sadar bahwa tidak sayangku. Nah, setelah sadar tidak sayang kita, kayak punya kurang ganteng kurang siang dari batin dan jasmani kita menimbulkan tuh. Nah, dari batin jasmani kita akan menimbulkan yang namanya 6 indria. 6 indria akan menimbulkan yang namanya phasya atau kontak atau kesan-kesan tadi. Selanjutnya akan menimbulkan perasaan. Selanjutnya dari perasaan atau wedana akan menimbulnya namanya tanha atau keinginan melakukan secara berlebihan. Dari keinginan kita yang banyak akan menimbulkan kemelekatan. Misal kayak pemain Mobile Legend. Nah, Mobile Legend itu kita keinginan kita banyak. Pemain game seru, enak, segar, happy. Ternyata tulen yang bikin kita melekat. Sehari dapat Mobile Legend, serasa dunia ini gelap. Sehari dapat Mobile Legend, serasa dunia ini, aduh kacau nih. Nah, itulah kemelekatan kita. Sehari kita tidak megang handphone, aduh, hampa dunia ini. Itulah kemelekatan kita. Kemelekatan yang menimbulkan penderitaan. Nah, setelah kemelekatan akan menimbulkan yang namanya proses kelahiran kembali. Dari kita melekat dengan kelahiran kembali, kita akan munculnya jati. Setelah munculnya jati, kita akan munculnya yang namanya jamaraga. Nah, dari penuaan, kematian, kelahiran kembali dan segala macam, demikianlah penyebab dari seluruh kesusahan dan penderitaan. Kunci poinnya di sini yaitu tentang dimana kita semakin melekat, semakin menderita. Jadi bersikap bahwa berpikir semua itu anicca. Konsepnya di sini sebenarnya. Konsepnya di sini. Oke, next. Nah, kok sebenarnya cara kita menghentikan di semua? Cara kita menghentikan semuanya yaitu dengan pengakhiran ketidaktahuan menuntut pada berhentinya tindakan.
Berhentinya tindakan berkehendak menyebabkan berhentinya kesadaran. Berhentinya kesadaran menimbulkan berhentinya batin jasmani. Berhentinya batin jasmani menyebabkan berhentinya 6 landasan indera. Berhentinya landasan indera menyebabkan berhentinya kontak. Berhentinya kontak menyebabkan berhentinya perasaan. Berhentinya perasaan menyebabkan berhentinya nafsu keinginan. Berhentinya nafsu keinginan menyebabkan berhentinya pemelekatan. Berhentinya pemelekatan menyebabkan berakhirnya proses dumani. Berhentinya proses dumani atau kelahiran kembali mengakhiri kelahiran. Berhenti kelahiran menyebabkan berhentinya penuaan dan kematian. Oke, kita akan mencapai nibbana. Oke, next. Nah, cara berakhirnya bagaimana toh? Cara berakhirnya salah satu dengan kita memahami 4 kesunyataan mulia. Nah, dengan memahami 4 kesunyataan mulia, kita memahami bahwa hidup kita adalah diliputi oleh penderitaan. Siapa di sini paham tentang 4 kebenaran mulia? Ada saja isi A. 4 kebenaran mulia atau 4 kesunyataan mulia atau dalam bahasa kali ini disebut Arya Catari Asani. Nah, apa itu yang pertama? Yaitu kebenaran mulia tentang duka. Yang kedua kebenaran mulia tentang sebab duka. Yang ketiga yaitu kebenaran tentang akhir duka. Yang keempat yaitu kebenaran mulia tentang jalan menuju akhir duka. Nah, kenapa kita tahu akhiran dulu, baru kita menuju jalan Kenapa kita dari jalan dulu, baru ke akhiran? Menurut adik-adik kenapa begitu? Yang pertama tadi duka, kedua sebab duka, ketiga akhir duka, keempat jalan menuju akhirnya duka. Oke? Kenapa dari poin keempat dulu kita tahu jalan menuju akhir duka, ke poin ketiga baru kita bisa mengakhiri ya akhir duka. Kenapa harus akhir duka dulu baru jalan menuju akhirnya duka? Kalau kita manual tahu dari awal, kita tidak akan merasakan duka. Nah, itu dia. Nah, jadi poin pentingnya adalah saat kita melakukan sesuatu, kita punya tujuan. Ya, kita punya tujuan. Misal cita-cita, tadi kan aku nanya bro berdua ya, apa sih cita-cita ya? Itulah tujuan kita ya, akhir dari kehidupan kita ya. Nah, cuman ini jalan itu yaitu sekolah, belajar dengan yang benar, bakti kepada orang tua dan segala macam. Itulah kenapa kita tahu tujuan kita akan ke nibbana. Jalan menuju akhir, cuman ini jalan mulia berunsur 8 yang pernah aku bahas sebelumnya. Jalan mulia berunsur 8 itu terdiri dari apa saja? Jalan mulia berunsur 8. Yang poin kedua terdiri dari pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, mata pandangan benar, perbuatan benar. Ingat sabun yang biasa dipakai orang cuci, bukan daya upaya benar. Terus kayak ada yang cocok aja. Atau harus nih, itu apa yang disebut harus nih berubah. Kesadaran. Terus yang terakhir kalau meditasi disebut kita harus konsentrasi benar. Kita ulangi. Jalan mulia plus 8 itu ada apa saja? Pandangan benar, pikiran benar, perbuatan benar, mata pencaharian benar, daya upaya benar, kesadaran benar, dan konsentrasi benar. Nah, cara mengingat sesuatu, aku sih prinsipnya macam itu. Kalau aku lupa, aku ingat sabun apa ya? Oh, rupanya sabun daya upaya benar. Terus kalau tentang sadar, ternyata tidak ada sayang itu, aku harus sadar diri, rupanya tidak sayang itu. Gitu. Nah, jadi aku ingat kesadaran diri itu. Gitu. Nah, dari jalan mulia berunsur 8, itulah yang bisa kita pelajari untuk mengakhirinya.
Oh, patika samupadana apa kaitannya dengan 4 kesulitan mulia? Itu berada di sebab akibat atau sebab duka. Duka itu apa kok? Kelahiran, tua, sakit, mati, berpisah dengan orang yang kita cintai, itu duka. Misalnya lojong meninggal dunia, kita misal, dan apapun mungkin meninggal dunia, dan tahu kapan? Bisa jadi lojong dulu kan, atau aku dulu. Jadi tahu karena ingat kematian tadi tidak mengenal umur, tidak mengenal tua dan muda. Setelah itu berkumpul dengan yang orang kita benci. Misalnya aku benci dia Risa, ketemu dia terus tiap hari. Tidak apa, kok. Nah, terus apa lagi? Perubahan 5 panca kanda. Misalnya 5 panca kanda itu tentang perasaan kita sakit, kita galau dan segala macam itulah yang menyebabkan kita menderita. Sakit perut, sakit mah, segala macam itu yang menyebabkan. Terus yang terakhir yaitu kita tidak tercapainya cita-cita. Misalnya ku ingin jadi dokter tapi tidak tercapai. Ku ingin dia itu jadi milikku. Ku ingin cowok tuh gampang mau pacaran jadi tunangku. Misal. Jadi tercapai itu kita akan menderita juga. Nah, itu akan menimbulkan suatu kebelakangan sambungan atau patika samupada tadi. Sebab duka akhirnya kita menderita kelahiran terjadi di roda kehidupan. Terusan hilak kanan, saya tahu tentang hilak kanan. Cara mengakhirinya. Hilak kanan itu 3 corak keberadaan. Terdiri dari apa? Anicca. Apa arti anicca? Tidak kekal. Terus ada anatta. Apa arti anatta? Tanpa diri, biasanya dikenal dengan tanpa aku. Terus ada namanya duka. Apa artinya duka? Tidak memuaskan. Nah, biasa duka itu orang kenal dengan penderitaan segala macam, tapi yang menurut aku yang paling tepat yaitu tidak memuaskan. Di mana saat kita tahu bahwa anicca itu selalu berubah. Kita kan yang pertama menjual kepentingan samupada itu adalah ketidaktahuan. Dengan kita memahami hilakana, kita merasa bahwa anicca tidak ada yang kekal. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Apapun itu, kebahagiaan kita jangan terlalu berlebihan, kesedihan kita juga jangan terlalu berlebihan. Semuanya akan berlalu. Ingat konsep segala yang muncul pasti akan berlalu. Apapun itu, itulah anicca. Kita mungkin sekarang jadi jahat, kita mungkin sekarang orang yang paling jahat di dunia ini. Tapi dari tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, mungkin kita jadi orang baik. Adik-adik semuanya pesan yang menurut aku paling logis adalah jangan pernah mengintimidasi seseorang di saat ini. Walaupun dia jahat, pun semua orang itu akan berubah karena semua itu adalah anicca. Dan jangan pernah menunjuk orang sejunjung tinggi-tinggi apapun, karena semua orang itu juga akan berubah. Hiduplah yang biasa-biasa saja. Karena kita tidak boleh ekstrim dan tidak boleh berlebihan. Yang berlebihan tidaklah baik, yang ekstrim tidaklah baik. Itu disebut dengan 2 jalan ekstrim yang dilakukan oleh Buddha. Makanya adik-adik kalau mencintai jangan terlalu mencintai, karena akan berpisah juga. Akhirnya sakit hati. Ya, mencintai sewajarnya saja. Selanjutnya tentang tanpa diri tadi, yaitu anatta. Anatta yaitu di mana kita tidak boleh egois. Hidup kita ini kesaling ketergantungan baik. Dan ada lagi jadi siapa yang hebat ya? Semuanya sampai baik. Aku butuh Ajong butuh Vicky butuh Lisa butuh Mei butuh Upin Ipin misalnya. Upin Ipin butuh siapa gitu. Semua itu saling Kak Ros, butuh Opa. Nah, semua itu saling ketergantungan. Kita tidak bisa hidup sendiri. Jadi janganlah sombong di dunia ini. Jadi perlu yang kita sombongkan di dunia ini. Jabatan apapun akan anicca, akan berubah. Nah, terus yang terakhir yaitu duka, tidak memuaskan. Artinya banyak sesuatu keinginan kita itu tidak harus tercapai.
banyaknya keinginan akan mencapaikan suatu penderitaan. Contoh, keinginan aku menang terus main Mobile Legends, pasti menderita kalau dia menang. Keinginanku tunang Lisa, kalau dia tercapai bukan menderita. Keinginanku punya mobil besar, dia tercapai akan menderita. Hidup disyukuri. Kunci dari anicca yaitu kita hidup harus selalu menyadari bahwa selalu akan berubah, tidak berlebihan. Kunci dari duka atau tak memuaskan yaitu bersyukur. Kunci dari anatta yaitu saling ketergantungan atau tidak egois. Itu baik konsep dalam hidup. Sesimpel itu. Yang terakhir yaitu bawana dengan meditasi. Kita dengan meditasi kita akan menyadari bahwa hidup ini milik kita saat ini, biarkan berlalu, jadi tetap berlalu, biarlah masa depan menjadi sebuah impian. Nah, dari itu kita akan menyadari bahwa di mana sami-sami kita belajar tentang Paticca Samuppada. Oke, next. Nah, inilah poin-poin penting yang aku dapat tadi. Jadi yang aku ngomong-ngomong tadi itu bukan sembarangan aku ngomong. Di mana inilah poin-poin yang aku dapat. Aku juga dengar ceramah dari Bante, salah satunya Bante banyak. Selanjutnya aku ada juga tentang belajar dan segala macam dari beberapa poin-poin penting. Oke, next. Nah, jangan lupa bahagia untuk saat ini. Nah, oke, poin penting dari sini yaitu satu, dengan memahami Paticca Samuppada kita akan memahami di mana nanti setelah kita mengalami kematian kita akan terakhir di mana, itu berdasarkan perbuatan yang akan kita lakukan. Jika teman-teman adik-adik mau terakhir ke alam yang bahagia, lakukanlah perbuatan baik. Perbuatan baik seperti apa kok yang menurut teman-teman adik-adik baik, yang tidak merugikan orang lain. Ya, terus belajarlah untuk menyadari bahwa hidup ini selalu berubah. Tidak ada yang tetap, tidak ada yang konsisten, tidak ada yang kekal abadi. Yang menyebutkan dia kekal abadi mungkin bagi dia sendiri. Tapi hukum di dunia ini tidak ada yang kekal abadi. Jangan terlalu melekat. Jangan lupa hiduplah selalu bersyukur, karena di dunia ini perlu disyukuri. Jika memiliki keinginan lebih akan menderita, apapun itu. Selanjutnya kita hidup saling ketergantungan. Tidak ada keegoisan. Tidak ada sesuatu yang pacak ikut kita seumur hidup. Pernah dengar pepatah di mana? Duit tidak bawa mati. Pernah? Nah, dari situlah kita jangan egois. Kita harus selalu bersyukur. Kita harus merasa bahwa semua ini tidak kekal. Semua ini harus tidak boleh egois. Aku harus hidup saat ini. Terkadang kata-kata yang kita ucapkan nggak melekat, udah hidup saat ini susah dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Pasti kita melekat dengan diri kita. Dengan cemani kita mengikiskan dengan sedikit demi sedikit untuk terus belajar berdana, mengisikan sesuatu yang kita miliki. Berdana bukan berbentuk uang. Dhamma desananya juga berdana. Marsai Vihara juga berdana. Tingong, SNB, kotor, nyapu, merumput, itu juga berdana. Itu cara kita mengikis awija, mengikis kemelekatan kita. Oke, kembali lagi poin penting. Janganlah hidup di masa lalu. Janganlah hidup di masa depan. Hiduplah untuk saat ini. Cuman ini kau belajar untuk hidup saat ini. Saat kita tengah di masalah atau kita galau dan pening kepala kita meditasi. Saat ini aku lagi meditasi. Saat ini aku lagi meditasi. Saat ini lagi meditasi. Itulah kunci poin. Misalnya kita tengah tidur, udah setidur, mikir koban terus, misalnya, mikir koban terus, ini koban terus, kan? Saat ini pun tidur, lama kelamaan itu akan terprogram gitu bu. Dan kita akan berpikir hidup saat ini, jadi ku happy. Jadi setelah ini ku mikir, ini kurang makan nasi padang, nanti itu misalnya. Jadi ini dari situ. Rencana masa depan itu boleh yo, rencana masa depan itu boleh. Rencana masa depan, tetapi tidak melekat dengan rencana tersebut. Contoh, Lisa 3 tahun ke depan berangkat ke Korea. Rupanya 2 tahun lagi dia ke Korea. Rupanya jadi lagi. Misal korban, di
ngajak fikih, ngajak ajang. Rupanya gue ganti kita tahun lagi lah tewas, lah meninggal. Tapi boleh direncanakan. Tapi untuk hidup saat ini itu perlu. Dengan kita belajar untuk hidup saat ini, kita akan melatih bahwa kita menikmati momen saat ini. Jadi galau dengan masa depan. Ogan selalu dimanapun kalau Ogan ngomong belajar untuk hidup saat ini. Dengan kita belajar hidup saat ini, kita menikmati saat ini, kita bersyukur dengan saat ini. Belum tahu apa yang terjadi ke depan, biarlah waktu yang menjawab. Istirahat. Tapi saat ini ulang menikmati. Bisa aku main Mobile Legends, aku nikmati main Mobile Legends. Belum tentu 2 jam ke depan aku main Mobile Legends. Mungkin ini soal apa aku untuk kebon? Tuh lah. Saat ini aku tengah dengar di sana, aku menikmati dengan dengar di sana. Dan tentu aku akan mendengarkan dapat di sana lagi. Nah, itulah poin yang penting. Itulah kenapa baca quotes di mana jangan lupa bahagia untuk saat ini. Oke, demikian dari aku. Semoga dengan adanya Patika Sabubada ini sedikit memberikan suatu wawasan lebih kepada teman-teman agar hidup lebih bahagia dan bisa menyadari apa yang timbul dan lenyap di kehidupan kita. Demikian, namo saya yang Adi Budaya, namo budaya.